Oke, assalamualaikum. Jadi hari ini saya mau cerita sedikit tentang pengalaman yang tidak mengenakan yang barusan saya alami. Jadi qadarullah beberapa hari yang lalu saya kena musibah kemalingan. Nah, kejadiannya itu ya ada ceritanya lah. Jadi kenapa saya bisa tahu ini kemalingan? Karena ketika saya pagi-pagi sekitar jam 8 atau setengah 8 mungkin, waktu itu mau cari sarapan, itu biasanya kan saya taruh dompet sama tas selempang itu di gantungan baju. Nah, jadi di tas itu ada dompet sama kunci motor dan STNK. Pikir saya gampangnya ya udah saya biasanya gantung aja lah di eh, gantungan baju itu. Dan gantungan baju ini saya taruh di posisinya dekat jendela. Nah, malam itu memang agak dingin, jadi saya nggak nyalain AC, saya cuma pakai udara luar. Akhirnya jendela itu saya buka sedikit. Dan biasanya juga saya nggak ada kepikiran bakal dicuri ya, karena memang jarang banget lah terjadi kalau ada orang naik ke atas. Kebetulan kamar saya ini ada di atas, itu naik, itu saya nggak pernah kepikiran ke situ. Ya buat pelajaran saya ke depannya nanti dan buat teman-teman juga moga-moga nggak terjadi kayak gini ya. Jadi jangan ditiru kalau kayak saya ini suka naruh barang dekat jendela, apalagi posisi jendelanya suka terbuka dan ditinggal. Jadi pas saya mau ngambil itu tas kok nggak ada. Nah, saya pikir apa jatuh ya atau mungkin saya taruh di lantai. Pas saya cari nggak ada juga. Nah, akhirnya di situ saya mikir, wah jangan-jangan ini ada maling nih semalam. Itu saya udah agak panik gitu. Ya, karena di situ kan ada KTP, ada ATM, ada SIM, dan kartu-kartu yang lain lah yang sangat penting ya buat administrasi. Apalagi KTP, kalau misalkan KTP hilang, buat ngurus-ngurus yang lain itu susah. Di situ saya panik, akhirnya pagi-pagi itu saya telepon istri saya, dia udah ke kantor posisinya, dan dia nenangin saya untuk segera blokir ATM-nya. Jadi saya disuruh tenang dulu, kemudian ya segera blokir ATM-nya, takut kalau misalkan disalahgunakan. Setelah saya blokir ATM, saya akhirnya cek ke CCTV dan ya dapatlah itu si pelakunya. Jadi dugaan saya itu benar kalau ini kejadian kemalingan. Jadi kurang lebih kejadiannya itu pas saya lihat jam 1:11 dini hari. Posisi saya lagi tidur dan ya kalau saya tidur mah nggak kerasa apa-apa, nggak tahu lah kalau ada orang lewat atau apa ya. Kecuali kalau ada orang buka pintu, jadi ngagetin, nah itu baru saya bangun. Oke, kurang lebihnya videonya kayak gini deh. Saya tampilin ya video CCTV-nya. Kejadiannya jam 1:11, 1 dini hari. Nah nih dia datang nggak bawa apa-apa, nggak bawa tas sama sekali. Cuma sayang CCTV-nya dia nggak bisa full ketika dia naik sama pas ngambil. Nah sayangnya di kamera CCTV ini kameranya itu nggak ngerekam sempurna kejadiannya. Jadi dia cuma sampai si maling ini mau naik ke atas. Nah, pas dia naiknya itu nggak kerekam. Jadi pas saya cek, itu menitnya dari jam 1 langsung loncat ke jam 3. Jadi kan susah ya buat barang bukti. Akhirnya saya coba pakai kamera yang lain. Jadi kamera CCTV-nya itu nggak cuma satu. Saya pakai kamera yang lain. Nah, di kamera yang lain ini, alhamdulillahnya kelihatan pas si pelaku ini jalan udah bawa tas saya menuju ke gerbang. Gowo tas gue lo. 2 biji ya? Bawa tas ini ya? 2 biji ya? Satu. Tapi kok kayaknya gede banget. Dia kabur tuh ke sono. 1M Lama tuh. Mukanya kayak tadi aja tuh, kalau punya Byakugan mah kelihatan tuh. Orang lupa. Oh, jam 1 tidur. Tidur. Mantap cuy.
Itu kok kayak bawa tas gue sih? Bawa tasnya dia sendiri. Jangan itu tas malingan juga itu. Iya kayaknya. Nah, setelah itu saya ceritalah ke beberapa warga dan juga jamaah masjid sini ya. Dan alhamdulillahnya warga dan jamaah ini mereka siap membantu saya dan meminta foto serta videonya tadi untuk di-share. Jadi mereka coba share, bantu share ke grup warga yang lain, siapa tahu ada informasi yang kenal sama si pelakunya. Nah, tapi sebelum itu saya udah pasrah lah, udah ikhlas aja kalau misalkan memang itu ujian saya, memang itu bakal hilang semuanya, ya udah saya pasrahkan, saya mulai lagi nih dari nol ngurus lagi. Nah, kenapa saya panik? Ya, karena dulu 2020 saya juga pernah kemalingan sama kasusnya dompet isinya KTP dan lain-lain. Itu saya harus balik lagi ke kampung saya. Nah, disitulah saya panik karena ya ampun, masa harus balik lagi sih ke kampung. Tapi sebelum itu saya coba cari-cari info dulu di internet, ternyata untuk pengurusan KTP ini sekarang bisa di Dukcapil mana aja. Nanti tinggal sesuaiin aja kebijakannya di sana, dia minta apa aja syaratnya. Yang pasti sekarang kalau KTP kita hilang atau pingin cetak kartu KTP yang baru karena mungkin udah rusak, itu bisa di Dukcapil mana aja. Nggak perlu kita ke Dukcapil daerah asal kita. Singkat cerita saya udah ngurus ke kepolisian buat surat keterangan hilang ya. Karena kalau mau bikin laporan terkait kasus pencuriannya saya juga belum ada barang bukti tadinya. Jadi CCTV itu saya baru dapat lengkapnya itu pas maghribnya. Nah, pas paginya saya ngurus surat keterangan hilang itu saya belum dapat full videonya tadi karena masih dalam sudut pandang satu kamera aja. Pikir saya semuanya nggak kerekam gitu. Tapi ternyata setelah dicek lagi, oh dari kamera yang lain kerekam nih. Si pelaku udah bawa barang bukti. Karena saya udah dapat surat keterangan hilang, ya udah pikir saya besok paginya saya mau ngurus ke Dukcapil. Ya itu butuh effort juga kan, karena saya juga di sini KTP-nya belum pindah gitu, masih KTP di kampung. Jadi saya harus ngurus surat keterangan RT RW, terus nanti suruh surat keterangan hilang, baru nanti bisa ke Dukcapil buat ngurus KTP yang baru. Qadarullahnya pas malam hari sebelum besoknya saya itu pergi, saya di WA sama jamaah, sama salah satu pengurus masjid lah. Itu ngasih informasi kalau ada yang tahu nih identitas si pelaku, namanya ini dan lokasi tempat tinggalnya dia ada di daerah ini, jalan ini. Nah, di situ saya mulai ada harapan nih, wah apa ini tanda ya, siapa tahu bisa balik lagi nih barang. Kita coba besok telusuri nih ke tempatnya si pelaku. Cuma info yang di-share itu terlalu minim karena dia cuma nyebutin nama, terus tinggal di daerah ini, gang ini. Kita nggak tahu nomor rumah berapa, RT berapa, RW berapa. Nah itu yang kita agak susah lah untuk mau langsung survei ke lapangan. Kemudian saya bilang, ya udah Pak, kalau misalkan ada perkembangan info lagi, tolong kabarin saya ya. Dan besok paginya saya dapat info lagi kalau pengurus di sini dan warga juga siap bantu, udah mau koordinasi sama aparat lah di sini ya. Dan informasi yang kami dapatkan, orang yang tahu si pelaku ini, dia kontaknya di-share nih ke kami. Nah, itu sangat membantu banget. Jadi, saya hubungi itu orang yang tahu tadi identitas pelaku. Saya tanya di mana lokasi tepatnya. Ternyata dia ada di RT ini, RW ini, jalan ini. Nama RT-nya si A, terus pelakunya namanya si B, dan orang tua si pelaku ini namanya Pak C. Seperti itulah. Akhirnya, sebelum saya putuskan untuk pergi ke Dukcapil, saya mau mastiin dulu nih, bener nggak kejadiannya itu terjadi atas pelaku yang tinggal di daerah itu. Tapi saya nggak serta-merta langsung datang nuduh gitu, enggak. Saya mau klarifikasi dulu. Saya mau tanya dulu, bener nggak ini orangnya. Singkat cerita, saya sama salah satu warga berdua ke sana. Ketemulah sama RT-nya. Kebetulan Pak RT-nya lagi
nggak di rumah, yang ada cuma Ibu RT. Tapi alhamdulillah Ibu RT-nya ini udah tahu terkait keperluan kami dan juga ya warga sekitarnya lah, ya namanya juga RT ya. Ketika kami sampai sana, itu sebenarnya sudah disambut baik nih sama Bu RT-nya. Walaupun kita belum cerita nih apa keperluan kita. Nah setelah kita cerita, kita tunjukin foto dan videonya, ternyata si ibu ini, si Bu RT ini, raut mukanya langsung berubah. Jadi kayak seolah-olah itu dalam hatinya mungkin ya, itu mikir, wah orang ini lagi, kasus orang ini lagi gitu. Karena memang info yang kami dapat, pelaku ini ternyata udah sering melakukan pencurian. Jadi udah apal orang-orang sekitarnya dia itu, tempat tinggalnya dia tuh, kalau si orang ini tuh suka maling. Akhirnya Bu RT bilang, saya bantu dampingin aja ya, saya cuma nemenin aja, rumahnya ada di situ. Oke Bu, gak apa-apa. Oke, jalan, ternyata rumahnya ada di depan rumah Bu RT tadi. Kebetulan di depan rumahnya si pelaku ini ada bapaknya lagi duduk santai lah di teras. Ya kondisi bapaknya udah agak tua dan ternyata memang udah agak nggak sehat lah, udah agak-agak sakit-sakit seperti itu. Nah, oke kita salam, terus kenalan, menjelaskan kami dari mana, keperluannya apa. Jadi kita jelasin nih, mau tanya dulu sebenarnya ini apakah benar nih anak bapak, karena kami di daerah sini barusan kejadian kemalingan. Belum perkenalan selesai, belum ceritanya tuntas, itu si bapak langsung berubah mukanya dan langsung sedih. Jadi kurang lebih kayak ngomongnya gini lah, aduh kenapa anak saya lagi ya. Kenapa dia itu? Kenapa mas? Kenapa? Kita belum cerita ini, kita belum cerita lengkapnya gimana. Nah bapak itu udah mikir ke situ. Berarti kan memang si anak ini udah sering ya melakukan pencurian gitu. Ya udah kita ceritain lengkapnya, kita tunjukin video CCTV-nya. Terus si bapak ini manggil lah istrinya. Nah istrinya juga tiba-tiba sedih ya, nangis gitu ngelihat kelakuan anaknya. Setelah kita tunjukkan wajah dan videonya. Dan saya pastiin lagi itu benar-benar saya nggak mau langsung tuduh orang karena saya takut gitu ya. Kalau salah tuduh kan bisa dituntut balik. Nah, saya pastiin lagi, Bu, ini bener nggak anak ibu? Ini kejadiannya di sini ini. Dan ibu itu, bapak itu juga mengakui seperti itu. Sorry tadi ada tamu tiba-tiba, jadi harus nerima dulu. Sampai mana tadi kan? Jadi lupa. Udah kita ulang lagi ya. Dari mastiin lagi ya anaknya. Jadi saya mastiin lagi ke ibu dan bapaknya, Bu, Pak, ini bener anak ibu dan bapak. Saya mau mastiin dulu. Dan mereka menjawabnya, iya ini anak saya, ini si ini. Oke, kita jelasin lah tadi ceritanya terjadinya di mana, jam berapa gitu. Dan akhirnya orang tuanya ini manggil anaknya lagi di dalam, lagi tidur. Akhirnya kita ketemu sama anaknya dan ya perawakannya dari badannya dia itu sesuai dengan apa yang ada di CCTV. Nah kemudian orang tuanya ya seperti biasalah orang tua kalau sama anak marah gimana ya, kesel ya dimarahin. Nah si anak ini ketika dimarahin juga nggak terima, akhirnya juga ngamuk dan marah balik. Terus saya nenangin dan coba baik-baik tanya ke dia kejadiannya pada saat itu bener ngambil ini. Awalnya kalau pas ibunya dia nanya, bener kamu ngambil ini tasnya, dia nggak ngaku karena dia lagi dimarahin tuh. Kalau dimarahin dia nggak mau dia ngejawab. Tapi pas saya tanya baik-baik, dia jawab dan dia jelasin kalau iya dia ngambil pada malam itu. Terus saya tanya lagi kan, situ jalan kaki ya datangnya sini? Enggak, ternyata sama temen. Dia bilangnya berdua sama temen, cuma temennya nunggu di atas. Posisinya motor itu ada di ujung jalan lah, jadi nggak ketangkap CCTV. Oke, saya cuma mau tasnya ini balik. Sekarang tolong balikin tas saya. Dia bilang tasnya nggak ada. Nah di situ saya mulai, waduh, kok nggak ada ini tasnya, gimana?
apakah nggak ada harapan lagi buat balik tuh. Ya udah, saya mulai ikhlasin lagi kalau emang udah nggak ada tasnya ya. Tapi sebelum itu saya tanya lagi, nggak adanya kenapa gitu. Ternyata dia buang itu tas. Nah, singkat cerita, ibu ini sambil nyeritain nih bahwa anaknya ini, kata ibunya ini, itu agak nggak normal. Jadi suka keluar malam-malam, dicariin bapaknya nggak ketemu, pulang-pulang udah pagi, tiba-tiba ada laporan kehilangan kejadian ini. Nah, si ibu ini bingung. Kenapa? Karena setiap anak ini pulang, dia nggak bawa apa-apa, tapi kenapa kok ada laporan yang masuk? Ibu ini kan nggak tahu, karena nggak ada barang buktinya. Jadi setiap kali ada kejadian itu si anak ini nggak pernah bawa barang bukti dan selalu dibuang. Nah, ternyata kalau saya perhatikan ya, karena keterbatasan anak ini mungkin, jadi dia dimanfaatin nih sama si kawannya tadi. Oke, saya tanya, jadi yang diambil apa aja? Kata dia, yang diambil itu uang cashnya, terus ada beberapa kartu ATM, sisanya habis itu dia buang. Nah, terus saya tanya lagi, di mana tasnya itu dibuang? Kata dia di perumahan ini. Saya tahu perumahannya, cuma kan daerahnya luas. Di mananya? Di sebelah mana? Di tempat Seng-Seng. Waduh, Seng-Seng mana lagi nih orang? Banyak gitu, luas perumahan itu kan. Oke, tolong tunjukin aja deh tempatnya di mana. Tolong biar saya coba lihat gitu. Dia tunjukin lah. Dia berdua naik motor sama ibunya, kami di belakang. Dan ternyata nggak jauh dari rumahnya sih, komplek perumahan itu. Dan lokasi dia buang itu juga nggak terlalu jauh. Jadi ada sebuah lahan kosong, memang ditutup seng. Banyak rumput-rumput tingginya. Nah, kita masuk. Ternyata qadarullahnya tasnya masih ada di situ. Jadi ya 1 hari lah kejadiannya itu. Setelah pencurian, alhamdulillah tas itu masih ada di situ, belum diambil orang lain. Karena saya langsung mikir kan, kalau misalkan dia bilang dibuang, ada kemungkinan diambil orang lain lagi. Nah, kalau udah orang lain yang ngambil kan kita nggak bisa lagi ngelacaknya ya. Di situ saya cek, isinya ada dompet, dan isi dompet itu alhamdulillah KTP ada, SIM ada, lain-lainnya ada. Cuma dari 2 kartu ATM itu cuma 1 yang diambil, dan uang cash saya juga nggak ada, sekitar ya 100.000, sama kunci motor beserta STNK. Oke, jadi sampai sekarang STNK-nya itu belum ketemu, karena kecurigaan saya itu diambil sama si kawannya tadi. Tapi yang penting tadi alhamdulillahnya KTP-nya masih ada di situ, nggak diambil, jadi masih bisa saya urus lah untuk STNK motor ini. Tadi ada yang kelewat. Saya sempat tanya nih ke orang ini, siapa nama kawannya? Ya, dia agak-agak gimana ya, jawabnya kayak agak-agak kurang jelas gitulah, kayak seolah nggak kenal banget gitu loh, namanya itu siapa. Saya tanya rumah temennya di mana, dia juga nggak tahu. Nah, ini kan berarti menunjukkan kalau emang si anak ini kayaknya dimanfaatkan nih, karena keterbatasannya gitu. Oke, pada saat itu ya udah saya mikir, alhamdulillah udah balik, kita pamit, terus saya ceritalah sama pengurus masjid dan warga itu, dan mereka mengusulkan kalau ini kalau bisa tetap dituntaskan karena masih ada STNK yang belum ditemukan, dan tujuan utamanya sebenarnya biar nggak kejadian ini terulang lagi. Jadi masih dikoordinasikan juga kita biar tuntas lah sampai ke akar-akarnya kalau bisa. Karena kan sebenarnya si otaknya ini adalah si temannya tadi. Itu pengurus masjid udah mengusahakan mudah-mudahan bisa koordinasi sama aparat di kelurahannya si pencuri tadi, seperti itu. Tapi kalau saya pribadi, ya udah saya serahkan itu semuanya ke teman-teman yang lain, pengurus dan warga sekitar. Alhamdulillah mereka mau bantu sampai akhir, tapi saya tetap akan urus itu pembuatan STNK barunya. Jadi saya tetap nanti bikin surat keterangan hilang lagi, karena pas bikin yang pertama itu saya nggak ada fotokopi STNK-nya, jadi nggak bisa ditulis di surat keterangan hilangnya. Oke, sekian dulu cerita saya. Moga-moga bisa jadi
pelajaran buat kita semua, dan jangan tiru saya ya yang naruh barang mungkin teledor, apalagi posisinya di dekat jendela, jendelanya kebuka, nggak kondisi lagi tidur atau kita lagi ninggalin ruangan tapi nggak kita kunci. Pokoknya jangan sampai kayak gitulah kalau nggak mau terjadi kejadian yang sama dengan saya. Oke, stay safe and healthy and see you on the next video. Bye-bye. Assalamualaikum.